Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Tuhan, karena hingga pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Dan saat ini sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan karunia yang masih kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya ajari kami, bimbing kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami akan firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka yang menjadi nas renungan buat kita pada pagi hari ini, Senin 4 September 2023, tertulis dalam kitab Markus pasal 10 ayat 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, di dalam kehidupan di tengah keluarga, tentu sekali setiap orang merindukan dan berharap anak-anaknya menjadi anak-anak yang taat dan anak yang setia kepada Tuhan. Karena anak-anak merupakan harta yang sangat berharga. Sehingga ada filsafat orang Batak yang mengatakan anak kokido hamoraon diau, atau dalam bahasa Indonesia dikatakan anak adalah harta kekayaan bagi orang tua. Oleh sebab itu, karena anak adalah harta kekayaan keluarga, maka setiap orang tua akan selalu berusaha untuk mengajarinya, mendidiknya, menjaganya, melindunginya, agar kelak menjadi anak kebanggaan, anak yang taat, dan anak yang takut akan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dalam nas ini Tuhan Yesus mengingatkan para murid-muridnya agar mereka menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Kenapa? Karena dapat kita lihat dan kita ketahui bahwa anak kecil memiliki sifat yang polos, sifat yang tulus, sifat yang tidak ada kebohongan atau dusta, dan yang memiliki hati yang suci dan pikiran dan perbuatannya masih murni. Inilah yang menyebabkan Yesus mengatakan bahwa orang-orang seperti itulah yang menjadi pewaris kerajaan Allah.
Oleh karena itu, kita sebagai orang yang percaya, hendaknya marilah kita menyambut kerajaan Allah itu dengan hati yang tulus, hati yang bersih, penuh dengan sukacita, tanpa ada rasa kemunafikan. Hal itulah yang diinginkan Allah dari kehidupan kita, agar kita sungguh-sungguh menerima Dia di dalam kehidupan kita ini, agar hidup kita ini penuh dengan kedamaian, penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Saudaraku, kita tidak dapat hidup dalam kedamaian jika kita tidak menerima Dia dengan hati yang terbuka dan dengan hati yang tulus. Sebab kita tahu bahwa hidup dengan Dia tentu sekali ada keselamatan. Setiap kita pasti merindukan hidup bersama dengan Tuhan Yesus dan berharap kelak akan masuk ke dalam kerajaan-Nya. Oleh karena itu, selagi Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita, marilah kita berlaku jujur dalam kehidupan kita, berlaku setia dan berlaku murni suci di dalam dunia ini. Dan terimalah Tuhan Yesus dengan hati yang bersih, agar kita kelak masuk dalam kerajaan-Nya. Yakin dan percayalah, Tuhanlah yang memilih kita menjadi murid-Nya dan menjadi hamba-Nya di tengah dunia ini. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih ya Allah Tuhan kami. Pada pagi hari ini Engkau masih memperbolehkan kami untuk mendengarkan firman-Mu yang kudus. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengetahui bahwa Engkaulah sesungguhnya memilih kami menjadi murid-Mu. Oleh karena itu Tuhan, selagi Engkau memberikan bagi kami napas kehidupan dan kesehatan serta kesempatan, ajarilah kami agar kami senantiasa berlaku setia dan jujur dalam kehidupan kami setiap hari. Karena kami tahu Tuhan, iman, kepercayaan kami, kesetiaan kami, itulah salah satu jalan bagi kami untuk menerima kerajaan-Mu kelak di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, mampukan kami, pribadi lepas pribadi, agar kami menjadi pengikut-Mu yang setia di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus, begitu juga dalam satu hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami Tuhan, ajari kami dalam setiap melakukan pekerjaan kami, agar kami dapat melakukannya dengan sebaik mungkin, sehingga itu mendatangkan kebaikan bagi kami dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.